Shalom saudara, haleluya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Selamat datang ke siri renungan firman Tuhan dari Injil Yohanes. Nah, siri renungan ini akan dipaparkan dalam bentuk soalan dengan jawaban, ya, bentuk soalan dengan jawaban, supaya ianya dapat membuat kita belajar berpikir dan berbincang tentang soalan itu. Ya, setiap renungan yang dikongsikan adalah ringkas, dan Anda boleh gunakan siri renungan ini dalam perbincangan kelompok atau diskusi sosial, social discussion, ya, bersama kawan ataupun teman-teman dengan sesi soal jawab. Ya, ataupun untuk pembelajaran pribadi, self-study. Ya, marilah kita belajar saling membangun dan saling mendorong. Dalam siri renungan yang pertama ini, kita akan lihat ayat yang pertama, yaitu Yohanes 1 ayat yang pertama. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Demikianlah firman Tuhan. Di dalam petikan ini, atau ayat ini, Yohanes memperkenalkan Yesus sebagai firman Allah yang telah datang sebagai manusia. Ya, soalan dalam siri ini bermula dengan satu soalan ini. Kenapakah gelaran firman Allah dipilih untuk Yesus? Kenapakah gelaran firman Allah dipilih untuk Yesus? Nah, ucapan dan kata-kata seseorang itu menunjukkan hati dan pikiran seseorang. Dan ucapan seseorang itu menyatakan sifat dan kepribadian dirinya. Nah, begitulah juga Yesus disebut firman Allah sebagai pernyataan paling sempurna yang menyatakan hati dan pikiran Allah. Sebagai firman Allah, Yesus juga menyatakan segala sifat dan kepribadian Allah. Ya, menyatakan segala sifat dan kepribadian Allah. Sehinggakan Yesus dapat berkata dalam Yohanes 14 ayat 19, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Nah, dengan demikian, Yesus adalah gambar Allah yang sempurna. Nah, Paulus ada mengatakan juga dalam Kolose bab 1 ayat 15, Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Sebagai firman Allah, ia membuktikan Yesus memiliki sifat keilahian yang setaraf dengan Allah Bapa. Ya, sebagai firman Allah, Yesus juga adalah pernyataan kepada segala wahyu dan pemikiran Allah yang ingin disampaikan kepada manusia. Nah, maksudnya di sini, Yesus memainkan peranan seperti nabi, ya, yang menyampaikan message atau utusan dari Allah Bapa kepada manusia. Dan ini pernah dinubuatkan dalam Ulangan bab 18 ayat 15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Dan hal ini digenapi pada ketika Yesus dipermuliakan di atas gunung di Matius 17. Yaitu permuliaan Yesus di atas gunung. Nah, pada masa itu, Nabi Musa dan Elia ada bersama Yesus.
Dan terdengarlah suara dari langit, yaitu suara Allah Bapa yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Haleluya. Nah, Musa dan Elia adalah dua wakil perjanjian lama, ya, dua tokoh yang sangat disanjung. Nah, kedua-dua mereka ini, Musa dan Elia, mewakili segala utusan, segala peraturan-peraturan dan korban-korban dan hukum Taurat Tuhan. Ya, jadi dari perjanjian lama hingga ke zaman sebelum kedatangan Yesus, umat Tuhan harus mengikuti seluruh hukum perjanjian lama itu dan mendengar, ya, mendengar utusan dari nabi-nabi, yaitu dalam perjanjian lama. Tetapi pada permuliaan Yesus, ya, Allah Bapa berfirman dari surga dan berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ya, seolah-olah berkata, Yesus sendiri adalah hukum dan nabi. Yesus adalah penggenapan kepada segala hukum. Yesus adalah penggenapan segala nubuatan perjanjian lama, dan Yesus itu adalah korban agung yang telah datang untuk menghapus dosa. Dengarkanlah dia. Amin. Nah, ini juga disebut dalam Ibrani bab yang pertama ayat 1 dan 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Maka sangat jelas di sini. Kalau sebelum ini dalam perjanjian Allah, perjanjian lama, ya, Allah telah berbicara kepada umatnya melalui firman-Nya, ya, melalui firman yang disampaikan oleh nabi-nabinya. Kini dalam perjanjian baru Allah melakukan perkara yang sama. Allah berbicara kepada umatnya melalui firman-Nya. Nah, bezanya sekarang, Yesus adalah firman Allah yang telah menjelma menjadi manusia dan berbicara kepada manusia. Jadi Yesus itu adalah firman Allah yang hidup, bukan lagi firman Allah yang bertulis, tetapi firman Allah yang hidup. Ya, jadi adalah sangat penting untuk dengarkanlah dia, yaitu Yesus. Nah, dalam Injil Yohanes ini, Yesus telah beberapa kali mengatakan bahwa dia adalah pernyataan kepada segala wahyu dan pemikiran Allah yang ingin disampaikan kepada manusia. Dalam Yohanes 7 ayat 16 berkata, ajaranku tidak berasal dariku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Dalam bab 8 ayat 28 juga berkata, aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan bab 12 ayat 49, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan begitu juga dalam bab 17:8, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku itu oleh Bapa telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Jadi saudara, Yesus adalah firman Allah yang telah datang dari Allah Bapa sebagai pernyataan Allah kepada manusia untuk menyatakan message-nya, wahyunya kepada manusia. Ya, kenapa ini sangat penting? Ya, sebab manusia
tidak dapat mendekati Allah. Manusia tidak dapat mendekati Allah karena sifatnya yang telah jatuh dalam dosa. Maka wujudlah suatu jurang di antara Allah dengan manusia. Ya, jadi Allah telah melakukan perkara yang tidak terfikirkan, yaitu dengan menjangkau manusia dengan menjadi manusia sendiri dan datang kepada manusia. Oh, haleluya. Ya, ayat 18 mengatakan begini. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Dialah yang menyatakannya. Dan Yesus juga ada memberitahu nanti dalam bab 12 ayat 45. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Haleluya. Saudara, sekarang kita bukan saja dapat tahu tentang Allah, kita dapat mengenal Allah. Yaitu mengenal Allah secara pribadi. Kita boleh masuk ke dalam suatu perhubungan yang intim dan pribadi dengan Allah Bapa. Yaitu di mana Allah boleh hidup dalam kita dan kita dalam Allah. Jadi bukan saja dapat tahu, bukan saja dapat kenal secara pribadi, tapi saudara kita boleh mengalami. Kita boleh mengalami Tuhan itu dalam hidup kita karena sekarang Allah hidup di dalam kita. Amin. Dan Injil Yohanes akan banyak menunjukkan kesatuan perhubungan antara Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Kenapa? Kenapa banyak menunjukkan kesatuan perhubungan antara Allah Bapa dan Tuhan Yesus? Supaya kita juga dapat memiliki kesatuan perhubungan yang sama dengan Allah Bapa. Seperti mana Yesus dengan Allah Bapa, begitulah perhubungan kita dengan Allah Bapa. Amin. Haleluya. Bukankah ini luar biasa, saudara? Kita dapat mengenal Allah, dapat berhubung dengan Allah Bapa, dan dapat disatukan dengan Allah Bapa sehingga Allah diam dalam kita dan kita di dalam Allah. Ya saudara, kami mendorong saudara supaya dapat membaca dan belajar Injil Yohanes ini untuk melihat perhubungan antara Allah Bapa dan Tuhan Yesus, dan dengan itu lebih mengenal Tuhan kita. Haleluya, mari kita berdoa. Haleluya, Allah Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sungguh luar biasa. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya Bapa, Yesus sebagai firman Allah menyatakan segala kepribadian, pemikiran, dan perkataan dari Allah Bapa. Dengan mengenal Yesus, kami mengenal Allah Bapa. Dengan mengakui Yesus, kami mengakui Allah Bapa. Ya Bapa, kami memohon rahmat, kuasa, dan kebaikan-Mu untuk memberkati siri renungan dari Injil Yohanes ini dari awal hingga ke akhirnya. Kiranya Roh Kudus-Mu sebagai pengajar dan penolong akan membimbing kami, membuka mata telinga kami, sehingga kami dapat mendapat pencerahan untuk lebih mengenal Engkau dan kebenaran-Mu. Ya Bapa, urapilah kami dengan suatu keinginan yang lebih dalam lagi untuk mengenal Engkau. Dan dengan itu, kami akan membangunkan suatu perhubungan yang lebih dalam bersama Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.